Halo, perkenalkan nama saya Daud Antonius dan selamat datang kembali di podcast Psikolog ID. Jika sebelumnya saya membahas mengenai DID atau Dissociative Identity Disorder, maka pada podcast kali ini saya akan secara khusus membahas mengenai Antisocial Personality Disorder. Gangguan kepribadian antisosial adalah gangguan kepribadian yang ditandai dengan sikap seseorang yang menyimpang dari norma dan juga peraturan. Biasanya dia tidak memedulikan orang lain, kemudian tidak memiliki kesadaran moral maupun minim hati nurani. Mereka dengan kepribadian antisocial personality disorder juga biasanya melakukan perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain, seperti sikapnya yang impulsif, agresif, dan juga mengarah kepada tindakan kriminalitas. Yang perlu ditekankan adalah kepribadian antisosial ini berbeda dengan orang yang tertutup atau yang biasa kita kenal sebagai introvert. Nah, introvert ini merujuk kepada cara seseorang atau cara kita menerima energi. Biasanya introvert ini lebih menyukai kesendirian dan juga kontemplasi diri untuk mereka merecharge diri. Nah, sedangkan antisosial ini biasanya memiliki ciri-ciri spesifik tertentu dan berpotensi melakukan tindakan yang buruk. Tidak ada yang salah dengan kepribadian introvert karena memang kita itu berbeda-beda. Ada yang menyukai keramaian dan tempat publik, ada juga yang menyukai kesendirian dengan diri sendiri. Tapi biasanya introvert ini masih memiliki empati dan juga simpati yang baik. Mereka juga memiliki kesadaran sosial dan juga moral yang cukup untuk bersosialisasi. Orang yang introvert juga sangat bisa untuk bicara di depan umum atau memperbaharui skill mereka untuk bersosialisasi dengan orang lain. Jika sebagian dari Anda berpikir bahwa orang introvert pasti tertutup, jawabannya belum tentu. Karena banyak juga kepribadian yang introvert bisa mengembangkan diri dan skill secara baik hingga akhirnya mereka mampu menjadi public speaker ataupun orang yang sosialisasinya sangat baik dengan orang lain. Kembali lagi ke pembahasan antisocial personality disorder. Berikut ini adalah beberapa ciri dari antisocial personality disorder menurut buku Pedoman Gangguan Jiwa dan juga Diagnostik Mental atau DSM. Yang pertama adalah egocentrism atau keakuan yang sangat tinggi. Harga diri yang berasal dari keuntungan pribadi untuk kesenangan diri, kepuasan pribadi, dan adanya kegagalan pribadi untuk menyesuaikan diri dengan norma, etika, aturan, dan hukum yang berlaku. Kecenderungannya, perilakunya ini tidak mementingkan peraturan ataupun aturan sosial yang ada. Jadi seenaknya kemudian menabrak setiap aturan, menciptakan aturan yang menguntungkan diri sendiri. Nah, itu masuk ke dalam egocentrism. Ciri yang kedua adalah non-empatik atau kurangnya kepedulian terhadap orang lain. Kurang menyesali kesalahan akibat perbuatannya, misalnya menyakiti orang atau merugikan orang, itu tidak memiliki rasa bersalah. Tidak bisa secara ideal menjalin kedekatan dengan orang lain ya secara baik dalam aktivitas sosial. Mereka yang antisosial biasanya berinteraksi menggunakan tipu daya, kemudian paksaan, adanya juga intimidasi dan dominasi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ciri selanjutnya adalah antagonisme atau kepribadian patologis yang penuh dengan manipulatif. Di dalamnya terdapat rayuan, persona, dan juga seringkali menggunakan tipu daya, kebohongan, serta penipuan. Ada juga indikasi kemarahan yang tiba-tiba, pendendam terhadap orang lain, perilaku sadis dan juga kejam. Ciri yang berikutnya adalah disinhibition atau perasaan dan juga perilaku tidak bertanggung jawab, mengabaikan kewajiban, janji dan juga komitmen yang telah dibuat. Nah, ini perilakunya juga cenderung impulsif dalam bertindak serta mengambil keputusan hanya berdasarkan emosi sesaat. Jadi memang suka terlibat juga dalam tindakan yang berbahaya secara tiba-tiba. Setelah ciri, kita masuk ke dalam penyebab dari gangguan ini.
Nah, penyebabnya sebenarnya sangat kompleks. Beberapa di antaranya sangat terkait dengan faktor genetik, seperti riwayat keluarga dengan gangguan jiwa. Ada juga faktor fisiologis yang berhubungan dengan neurotransmitter dalam otak kita atau zat yang ada dalam otak kita. Contohnya misalnya kandungan testosteron yang terlalu tinggi bisa menyebabkan seorang cenderung agresif dan juga dibarengi dengan kandungan serotonin yang rendah. Ada juga faktor lain seperti lingkungan yang akrab dengan kekerasan ataupun pengalaman traumatik menjadi korban penganiayaan, ditelantarkan, dan juga dieksploitasi. Jika kita akrab dengan istilah psikopat atau sosiopat, maka kebanyakan dari ciri perilakunya terdapat dalam antisocial personality disorder. Nah, rata-rata mereka dengan kepribadian antisosial ini juga memiliki tingkat kecerdasan yang cukup baik. Oleh karena itulah mereka mampu dan bisa memanipulasi orang lain ataupun merencanakan beberapa jenis tindakan kejahatan ataupun kekerasan dalam rangka memenuhi kepuasan pribadinya. Antisocial personality disorder juga adalah salah satu dari gangguan kepribadian yang paling sulit untuk diobati. Jadi meskipun mereka diberikan berbagai terapi, konsultasi, ataupun obat-obatan, akan ada kecenderungan untuk mengulangi kembali tindakan yang merugikan orang lain. Jadi mereka sangat tergoda untuk memanipulasi orang lain, berbohong, ataupun menguntungkan diri sendiri. Yang membuatnya parah adalah ia juga kurang empati. Jadi biasanya ada ketidakmampuan untuk menyesali setiap kesalahan maupun tindakan yang merugikan orang lain yang sudah dilakukannya. Menurut beberapa sumber terkait, salah satu cara efektif dalam mengatasi antisocial personality disorder adalah dengan bimbingan yang berkelanjutan. Bimbingan berkelanjutan yang dimaksud adalah kombinasi dari terapi, kemudian konsultasi, dan juga dukungan yang kondusif dari keluarga dan juga lingkungan. Seorang psikolog dari Amerika yang bernama Theodore Millon secara khusus meneliti dan juga membagi kepribadian antisosial ke dalam beberapa tipe. Yang pertama adalah nomadic antisosial yang biasanya menunjukkan gejala skizoid dan juga avoidant. Biasanya adalah para gelandangan, para nomaden, dan juga pengembara. Ada juga pengemis dengan modus tertentu yang direncanakan. Jadi termasuk orang yang suka hidup sendiri dan juga suka hidup terlepas daripada orang lain. Yang kedua ada malevolent antisosial, biasanya termasuk kepribadian sadistik dan juga paranoid. Nah, dalam kategori ini termasuk orang-orang yang cukup berbahaya perilakunya, di dalamnya juga termasuk para pembunuh berantai, penjahat, orang yang tidak berperasaan, perilaku kriminal, dan juga mereka yang menginginkan balas dendam. Yang ketiga adalah covetous antisosial, biasanya termasuk dalam orang yang pasif agresif disorder atau orang yang suka mengambil keuntungan dari orang lain dengan menggunakan berbagai cara, termasuk orang yang suka mendominasi, kemudian serakah dan menginginkan kekuasaan atau harta dengan cara-cara yang kurang tepat. Kategori yang selanjutnya adalah reputation defending antisosial. Nah, biasanya masuk ke dalam orang-orang yang narsistik atau terlalu mencintai dan juga mementingkan diri sendiri serta sensitif terhadap penghinaan. Satu hal yang ingin saya tambahkan adalah banyak dari orang lain atau diri kita yang mungkin sering melakukan labeling terhadap diri sendiri dan juga lingkungan sekitar, seperti menyebut orang lain dan juga diri sendiri sebagai orang yang ansos, antisosial, atau autis, padahal itu sindrom autisme. Nah, intinya setiap gangguan psikologis yang dijadikan ejekan itu sangat tidak tepat. Dan untuk Anda yang masih menggunakannya dan juga masih menganggap dan melabel diri Anda seperti itu, saya harap bisa melepaskan diri dari labelnya dan berkonsultasi dengan orang yang tepat. Seperti yang saya bahas dalam podcast sebelumnya, adalah penting jika kita merasakan beberapa ciri gangguan psikologis dan juga bicara kepada orang yang sesuai.
Podcast yang Anda dengarkan episode ini masih dipersembahkan oleh buku Criminal Minds yang membahas tentang serial killer dan juga beberapa gangguan psikologis yang dimiliki oleh para pembunuh berantai. Cukup sekian untuk pembahasan di podcast kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga kita bisa belajar sesuatu dan mengambil hal baiknya saja. Sampai ketemu lagi di podcast dan pembahasan berikutnya.